Ya baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Ilal Fadli dengan NIM 19210124 dan Muhammad Muhaimin dengan NIM 19210065 dari kelompok 2 yang dari kelompok 11 yang akan membahas mengenai materi pengendalian dan pengawasan. Nah, materi yang pertama terkait pengertian maupun pengendalian dan pengawasan ini akan dijelaskan oleh rekan saya pada Saudara Muhaimin, dipersilahkan. Ya, terima kasih atas waktunya. Yang pertama adalah pengertian dari pengendalian dan pengawasan. Pengertian dari pengendalian dulu ya. Pengendalian pada manajemen adalah suatu proses yang digunakan untuk mempengaruhi para anggota organisasi agar menerapkan strategi organisasi. Jadi fungsinya pengendalian ini dilakukan secara berkala dan harus dilakukan setiap saat untuk melakukan tindak lanjut suatu manajemen agar terorganisir secara rapi. Terus kemudian pengertian dari pengawasan manajemen. Pengawasan pada manajemen ialah suatu kegiatan untuk memperoleh kepastian pelaksanaan pekerjaan atau kegiatan yang telah dilakukan sesuai dengan rencana semula. Jadi pengendalian ialah apabila dalam pengawasan ternyata ditemukan adanya penyimpangan atau hambatan, maka segera diambil tindakan koreksi. Ya. Itu pengertian dari pengawasan dalam manajemen. Lanjut Mas, slide-nya. Ya, ini pengertian pengendalian dan pengawasan menurut para ahli. Yang pertama, menurut Sukanto Reksohadiprojo. Pengawasan pada hakikatnya merupakan usaha memberi petunjuk pada para pelaksana agar mereka selalu bertindak sesuai dengan rencana. Lebih lanjut dikatakan bahwa pengawasan terdiri dari penentuan standar, supervisi, kegiatan dan pemeriksaan, pembandingan hasil dengan standar serta mengoreksi kegiatan atau standar. Yang kemudian menurut Winardi dalam bukunya Asas Manajemen dikatakan bahwa prinsip pengawasan efektif membantu usaha-usaha kita untuk mengatur pekerjaan yang direncanakan untuk memastikan bahwa pelaksanaan pekerjaan tersebut berlangsung sesuai dengan rencana. Ya, kemudian fungsi dari pengendalian dan pengawasan. Fungsinya yaitu yang dalam garis besarnya merupakan unsur manajemen untuk melihat apakah segala kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana yang digariskan, dan di samping itu merupakan hal yang penting pula untuk menentukan rencana kerja yang akan datang. Kemudian berikut adalah fungsi-fungsi lain dari pengawasan dan pengendalian adalah untuk digunakan sebagai penilaian atas pelaksanaan kegiatan perencanaan, pengorganisasian maupun pengarahan. Berfungsi juga untuk terhadap kinerja karena dalam proses pengawasan dapat mengendalikan pelaksanaan serta melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, fungsi dari pengendalian dan pengawasan ini diperlukan agar tercapai dengan hal-hal baik pada kegiatan manajemen perorganisasian. Ya, lanjut Mas. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai macam-macam jenis pengawasan.
Macam-macam jenis pengawasan di sini terdiri dari 4 bentuk. Yang pertama yaitu pengawasan intern dan ekstern. Nah, di mana pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan yang ada di dalam lingkungan unit organisasi yang bersangkutan. Pengawasan dalam bentuk ini dapat dilakukan dengan cara pengawasan atasan langsung atau pengawasan melekat, atau kata lainnya yaitu built-in control, atau pengawasan yang dilakukan secara rutin oleh Inspektorat Jenderal pada setiap kementerian dan Inspektorat Wilayah untuk setiap daerah yang ada di Indonesia, dengan menempatkannya di bawah pengawasan Kementerian Dalam Negeri. Jadi terkait pengawasan intern ini, dari atasan langsung memberikan pengawasan, tapi melalui pengawasan yang dilakukan secara rutinan. Dan terkait pengawasan ekstern. Nah, pengawasan ekstern ini adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh unit pengawasan yang berada di luar unit organisasi yang diawasi. Nah, jadi yang melakukan pengawasan ini dalam suatu organisasi misalnya, itu yang melakukan pengawasan di luar dari organisasi itu sendiri. Dalam hal ini contohnya, misalnya di Indonesia adalah Badan Pemeriksa Keuangan, BPK, yang merupakan lembaga tinggi negara yang terlepas dari pengaruh kekuasaan manapun. Nah, di mana dalam menjalankan tugasnya, BPK tidak mengabaikan hasil laporan pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah, sehingga sudah sepantasnya di antara keduanya perlu terwujud harmonisasi dalam proses pengawasan keuangan negara. Proses harmonisasi demikian tidak mengurangi independensi BPK untuk tidak memihak dan menilai secara objektif aktivitas pemerintah. Kemudian bentuk jenis pengawasan yang kedua yaitu pengawasan preventif dan represif. Nah, pengawasan preventif memiliki pengertian bahwasanya pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan sehingga dapat mencegah terjadi penyimpangan. Jadi pengawasan preventif ini dilakukan sebelum sebelum dilakukannya suatu kegiatan. Jadi sebelum kegiatan suatu badan ataupun suatu organisasi itu melakukan pengawasan terlebih dahulu agar nantinya di saat melaksanakan kegiatan itu tidak terjadi penyelewengan ataupun penyimpangan. Nah, dan contohnya, lazimnya pengawasan ini dilakukan pemerintah dengan maksud untuk menghindari adanya penyimpangan pelaksanaan keuangan negara yang akan membebankan dan merugikan negara lebih besar. Nah, contohnya seperti tadi itu yang di BPK itu. Kemudian di sisi lain, pengawasan preventif ini juga dimaksudkan agar sistem pelaksanaan anggaran dapat berjalan sebagaimana yang dikehendaki. Dan pengawasan preventif ini akan lebih bermanfaat dan bermakna jika dilakukan oleh atasan langsung, hingga penyimpangan yang kemungkinan dilakukan akan terdeteksi lebih awal. Jadi, pengawasan preventif ini akan lebih baik apabila dilaksanakan oleh atasan secara langsung, gitu ya. Kemudian, yaitu pengawasan represif. Nah, pengawasan represif ini memiliki pengertian bahwasanya pengawasan yang dilakukan terhadap satu kegiatan setelah kegiatan ini dilakukan. Nah, berbeda dengan preventif tadi, jadi pengawasan secara represif ini dilakukan setelah kegiatan itu dilaksanakan. Nah, di mana pengawasan model ini lazimnya dilakukan pada akhir tahun anggaran. Misalnya contohnya tadi dalam BPK itu, di mana anggaran yang telah ditentukan kemudian disampaikan laporannya. Setelah itu dilakukan pemeriksaan dan pengawasannya untuk mengetahui kemungkinan terjadinya penyimpangan. Nah, dan selanjutnya yaitu bentuk jenis pengawasan yang ketiga yaitu pengawasan aktif dan pasif. Nah, pertama pengertian pengawasan aktif ataupun pengawasan dekat dilakukan sebagai bentuk pengawasan yang dilaksanakan di tempat kegiatan yang bersangkutan
Hal ini berbeda dengan pengawasan pasif yang melakukan pengawasan melalui penelitian dan pengujian terhadap surat-surat pertanggungjawaban yang disertai dengan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran. Jadi, pengawasan aktif ini dilaksanakan dengan model turun langsung ke lapangan, gitu. Beda dengan pengawasan pasif. Nah, di sisi lain, pengawasan berdasarkan pemeriksaan kebenaran formil menurut hak, maaf, lanjut ke bentuk pengawasan yang keempat, yaitu pengawasan kebenaran formil menurut hak, atau kata lainnya Rechtmatigheid, dan pemeriksaan kebenaran material mengenai maksud tujuan pengeluaran, atau kata lainnya Doelmatigheid. Nah, dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara, pengawasan berdasarkan pemeriksaan kebenaran formil menurut hak adalah pemeriksaan terhadap pengeluaran, apakah telah sesuai dengan peraturan kadaluarsa dan hak itu terbukti kebenarannya. Begitu ya pengertiannya. Kemudian, sementara itu, hak berdasarkan pemeriksaan kebenaran material mengenai maksud tujuan pengeluaran atau Doelmatigheid itu memiliki pengertian pemeriksaan terhadap pengeluaran apakah telah memenuhi prinsip ekonomi, yaitu pengeluaran tersebut diperlukan dan beban biaya yang serendah mungkin. Nah, dan dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara, pengawasan ditujukan untuk menghindari terjadinya korupsi, penyelewengan, dan pemborosan anggaran negara yang tertuju pada aparatur atau pegawai negeri. Dengan dijalankannya pengawasan tersebut, diharapkan pengelola dan pertanggungjawaban anggaran dan kebijakan negara dapat berjalan sebagaimana yang direncanakan. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, kemudian prinsip strategi. Sebelumnya konsep dari strategi menurut Klender yang dikutip dari bukunya mengatakan bahwa strategi merupakan tujuan jangka panjang dari suatu perusahaan serta pendayagunaan dan alokasi semua sumber daya yang penting untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, jadi konsep strategi dibutuhkan untuk menentukan suksesnya strategi yang telah disusun. Konsep-konsep tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, disintektif competence. Ya, ini suatu tindakan yang dilakukan oleh perusahaan agar dapat melakukan kegiatan lebih dan dibandingkan dengan pesaingnya. Menurut Day dan Wesley yang dikutip dari bukunya lagi, Rangkuti menjelaskan bahwa identifikasi disintektif kompeten dalam suatu organisasi meliputi keahlian tenaga kerja dan kemampuan sumber daya. Dua faktor tersebut dapat menyebabkan perusahaan lebih unggul dibanding dengan pesaingnya. Kemudian, kemampuan yang membentuk fungsi khusus lebih efektif dibandingkan dengan pesaing. Jika perusahaan memiliki kemampuan riset pemasaran yang lebih baik, maka perusahaan dapat mengetahui keinginan konsumen dengan menyusun strategi yang lebih baik. Kemudian yang kedua, menurut Kender, yakni competitive advantage, yakni suatu kegiatan spesifik yang dikembangkan oleh perusahaan agar lebih unggul dibandingkan dengan pesaingnya. Nah, kemudian tipe-tipe strategi dapat dikelompokkan berdasarkan 3 strategi. Yang pertama yaitu strategi manajemen. Strategi manajemen meliputi strategi yang dilakukan oleh manajemen dengan orientasi pengembangan strategi secara makro, yakni atau secara besar ya, seperti strategi pengembangan produk dan strategi pengembangan pemasaran. Yang kedua, strategi investasi, yakni strategi yang merupakan kegiatan berorientasi pada investasi seperti strategi bertahan, strategi pembangunan kembali suatu divisi baru atau diinvestasi.
Yang ketiga, yakni strategi bisnis. Strategi yang berorientasi pada fungsi-fungsi kegiatan manajemen seperti pemasaran, strategi produksi atau operasional, strategi distribusi, strategi organisasi, dan strategi-strategi yang berhubungan dengan keuangan. Mungkin hanya itu dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Nah, begitulah penjelasan mengenai materi tentang pengendalian dan pengawasan dari kelompok 11. Mungkin apabila ada salah kata ataupun salah pengucapan terkait penjelasan dari kami berdua, mohon dimaafkan. Mungkin sekian dari kami berdua, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.